Selamat datang di video pembelajaran hari ini. Perkenalkan, saya Christian Sidarta dari SMPK Penabur Sumarekon Bekasi. Hari ini saya akan menjelaskan dan belajar mengenai diagram Venn, khususnya materi tentang jenis-jenis himpunan yang dapat digambar pada diagram Venn. Kompetensi dasar pada pelajaran hari ini adalah bagaimana siswa dapat memahami pengertian himpunan, himpunan bagian, komplement himpunan, operasi himpunan yang menunjukkan contoh dan bukan contoh. Pokok bahasan materi hari ini adalah mengenai tentang jenis-jenis himpunan. Oke, kita akan mulai dari apa itu diagram Venn. Nah, diagram Venn ini adalah bagaimana cara kita menuliskan sebuah himpunan dalam notasi yang berbeda. Nah, sebagai contoh, ini ada sebuah diagram Venn dengan ada dua buah himpunan. Nah, ada beberapa unsur-unsur penting yang harus dimiliki oleh sebuah diagram Venn. Yang pertama adalah adanya himpunan semesta. Ini adalah yang kotak besar, ini adalah himpunan semestanya. Jadi ini adalah himpunan semesta. Lalu harus ada himpunannya. Ini ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Lalu ada dua buah lingkaran yang untuk menyatakan apa itu isi himpunannya. Nah, pada himpunan ini ada dua jenis himpunan, A dan B. Kita misalkan saja, misalkan A adalah himpunan siswa yang suka warna biru, gitu ya. A adalah himpunan yang suka warna biru, dan B adalah himpunan siswa yang suka warna merah. Nah, berarti kita punya dua himpunan. Nah, maksudnya apa nih? Ada nomor-nomornya. Nah, dari nomor pertama itu adalah siswa yang hanya menyukai himpunan warna biru saja. Kalau ada kata saja, berarti itu adalah yang area nomor 1. Lalu yang nomor 3 adalah yang menyukai merah saja. Lalu yang nomor 2 adalah yang siswa menyukai kedua warna, biru dan merah. Jadi kalau ada siswa yang menyukai biru dan merah, dia masuk kategori yang nomor 2. Lalu yang nomor 4 itu adalah siswa yang tidak menyukai keduanya. Jadi siswa tersebut tidak menyukai biru dan juga tidak menyukai merah. Ada beberapa jenis himpunan yang akan kita pelajari. Ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah himpunan berpotongan. Di sini kita mempunyai nilai A, atau himpunan A sama dengan 1, 2, dan 3 isinya. Dan himpunan B adalah 3, 4, dan 5. Nah, dari A dan B kita mempunyai satu kesamaan, yaitu sama-sama mempunyai nomor 3. Nah, nomor 3 ini akan menjadi irisannya, gitu. Irisan adalah yang bagian himpunan yang dimiliki oleh A dan bagian himpunan yang dimiliki oleh B, gitu. Atau notasi seperti ini bisa kita tuliskan sebagai seperti ini. A beririsan dengan si B, gitu. Oke, kita lihat gimana cara penulisannya. Nah, misalkan gini, kita punya himpunan semestanya, lalu ada himpunan A dan B. Mereka saling beririsan nih, gitu. A dan B itu tengah-tengahnya ada yang beririsan. Nah, gimana cara menuliskannya? Oke, kita akan tuliskan dulu yang beririsan. Terlebih dahulu kita tuliskan. Itu ada B, itu ada 3. Nah, berarti itu adalah B, kita tulis yang di tengah-tengah itu 3 di sini. Lalu sisanya A. A itu ada apa lagi sisanya? 1 dan 2. Berarti 1 dan 2 boleh kita tuliskan menyebar 1 dan 2. Nah, secara teknis ini sudah dibilang A itu 1, 2, dan 3, dan B itu adalah 3. Tuliskan lagi 4 dan 5. Gitu. Itu tadi adalah himpunan yang saling berpotongan. Selanjutnya, kita akan belajar himpunan saling lepas. Gitu. Apa yang dimaksud dengan himpunan saling lepas? Kalau kedua-duanya itu tidak ada unsur yang sama. Nah, kita lihat nih, A di sini. A itu 1, 2, 3, dan 4. Dan B itu 5, 6, dan 7. Tidak ada unsur yang sama antara A dan B. Karena tidak ada unsur yang sama, nah berarti gambarnya, diagram Venn-nya akan seperti ini. A dan B itu terpisah. Atau notasinya akan seperti ini. A dan B. Nah, sekarang kita tinggal tuliskan isinya apa aja. A ada 1, 2, 3, dan 4. Jangan lupa dikasih noktah 1, 2, 3, dan 4.
Lalu B ada 5, 6, dan 7. 5, 6, dan 7. Karena tidak ada unsur yang sama, berarti memang kita tuliskannya secara terpisah, A dan B-nya. Oke, ini adalah himpunan kedua, himpunan yang saling lepas. Kita akan lanjut lagi, yaitu adalah himpunan bagian. Kalau himpunan bagian merupakan suatu himpunan merupakan bagian dari himpunan lain. Seperti apa sih contohnya? Kita lihat. Nah, nih gambar seperti ini. Kalau kita punya A itu isinya 1, 2, 3, dan 4, tapi B itu 2 dan 4, nah berarti B ini adalah himpunan bagian dari si A. Nah, karena B dicaplok sama A. Nah, bentuknya ini mirip kayak telur ceplok nih. Yang B isinya adalah 2 dan 4, berarti kita tuliskan dulu dari B-nya. 2 dan 4 gitu. Lalu sisanya A. Apa yang belum? 1 dan 3. 1 dan 3. Nah, udah lengkap nih. Kalau kita baca lagi, A isinya ada apa aja? 1, 2, 3, dan 4. B isinya adalah 2 dan 4 saja gitu. Ini adalah jenis himpunan bagian yang ketiga. Selanjutnya, satu lagi, ada himpunan bagian yang sama. Oke, kita lihat maksudnya apa sama. Nah, ini ada A. A isinya adalah 1, 2, 3, dan 4. Lalu B ternyata isinya 1, 2, 3, dan 4. Nah, berarti ini awalnya ada A, isinya adalah 1, 2, 3, dan 4 gitu. Kita tuliskan lagi untuk yang notasi B-nya. Nah, gini. Jadi ada B juga. A itu bisa disama dengankan dengan B. Gitu ya. Jadi untuk himpunan yang sama, gini, bisa dilihat A itu sama dengan B. Oke. Kita akan lihat contoh soalnya. Nah, misalkan nih, terdapat sekumpulan hewan dalam kebun binatang yang harus kita kelompokkan menurut tempat hidupnya. Darat, air, maupun hewan yang bisa hidup di darat dan air. Gitu. Nah, himpunan semestanya adalah singa, gajah, katak, hiu, dan kerang mutiara. Kita diminta untuk membuat diagram Venn yang berkenaan dengan memuat semesta himpunan tersebut. Kita akan lihat ya, coba. Berarti kita harus gambar dulu kotaknya. Gitu. Ini kita bisa pindahkan. Kita gambar dulu kotaknya, kotak semestanya. Lalu kira-kira apakah ada nih yang hidup di darat dan air? Kita identifikasi dulu yuk. Singa. Singa ini udah pasti ini adalah darat gitu ya. Kita kasih kode D. Gajah juga darat gitu. Katak. Nah, katak ini apa? Katak hidup bisa di darat dan air gitu. Hiu. Hiu ini hanya di air saja. Dan kerang mutiara hanya juga di air saja. Oke, berarti kira-kira apa diagram Venn-nya? Yang kita mau gambar model seperti apa? Iya, benar. Kita akan membuat diagram Venn yang berpotongan, yang saling berpotongan. Karena apa? Karena ada katak yang memuat di kedua tempat. Di darat bisa dan di air juga bisa. Jadi gambar diagram Venn-nya akan seperti ini, gitu. Nah, selanjutnya gimana? Oke, selanjutnya adalah kita coba kasih nama dulu nih. Berarti ini adalah namanya darat, gitu ya. Dan ini namanya adalah air. Lalu kita mulai dari irisannya. Irisannya berarti dimulai dari yang tengah. Berarti kita tuliskan adalah katak. Lalu kita lengkapi aja. Darat. Darat itu ada singa. Dan ada gajah. Lalu di air itu ada hiu. Dan kerang mutiara. Tuh. Selanjutnya, ini ada soal yang kedua. Oke, soal yang kedua adalah terdapat sekumpulan hewan dalam kebun binatang. Kumpulan hewan lagi yang harus kita kelompokkan menurut cara berkembang biaknya. Oke, ini ada beda nih semestanya. Jerapah, ular, harimau, iguana, dan orangutan gitu. Nah, buatlah diagram Venn yang memuat semesta himpunan tersebut. Oke, dari cara berkembang biaknya, berarti ada apa? Gitu ya. Kira-kira ada apa sih kalau berkembang biak? Ada bertelur, lalu beranak, lalu ada bertelur dan beranak.
atau ovovivipar. Nah, kita akan analisa dulu masing-masingnya sebelum kita buat diagram Venn-nya. Jerapah ini masuk kategori hewan mamalia, jadi dia beranak, gitu ya. Beranak. Ular ini adalah bertelur. Harimau ini adalah beranak. Dan iguana ini adalah bertelur. Lalu orangutan ini beranak. Oke. Jadi hanya ada dua himpunan yang tidak ada yang unsur yang samanya. Gitu. Berarti ini kita gambarkan dengan model apa? Ya benar, dengan himpunan Venn yang saling lepas. Ya udah, kita tinggal tuliskan dulu aja nama himpunannya. Ini dengan cara beranak gitu. Dengan cara bertelur. Kita lengkapi isinya. Beranak ada apa? Jerapah. Lalu ada harimau. Lalu ada orang hutan. Lalu bertelur sisanya adalah ada ular dan ada iguana. Oke. Selesai dan sudah semuanya tertulis pada diagram Venn-nya. Gitu. Nah, untuk summary pembelajaran hari ini ada apa aja? Himpunan itu dapat digambarkan dalam sebuah model diagram Venn. Ada beberapa model diagram Venn yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah model berpotongan. Notasinya seperti itu. Model saling lepas, notasinya seperti itu. Jadi A kayak notasi sejajar gitu ya, A, B. Lalu model himpunan bagian, ini adalah dibaca A adalah himpunan bagian dari B. Lalu model himpunan yang sama, yaitu A sama dengan B. Oke, mungkin segitu dulu pembelajaran diagram Venn hari ini. Terima kasih, kita akan sambung pada kesempatan berikutnya. Selamat belajar dan Tuhan memberkati.